Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini saya ada waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Namun pada sore hari ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang biografi pengarang kitab Adabud Dunya Waddin yang dalam naskah lain ada versi lain yaitu Adabuddin wa Dunya terbalik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang profil biografi singkat Syekh Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Basri Al-Mawardi. Rujukan saya adalah dari studinya Profesor Dr. Syekh Mustafa As-Sakho. Syekh Mustafa As-Sakho ini adalah guru besar sastra Arab pada tahun 50-an 60-an di Fakultas Adab, Fakultas Sastra Arab di Universitas Kairo Mesir atau Jami'ah Al-Qahirah. Beliau memberi studi karena beliau adalah muhakkik di kitab ini. Jadi kitab ini Mustafa Sakho, beliau guru besar di Universitas Kairo. Dalam satu penjelasannya dikatakan bahwa nama dari pengarang kitab Adabud Dunya Waddin adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri. Beliau adalah salah satu pemikir besar pada masanya, ulama besar pada masanya, seorang tokoh multi talent, seorang tokoh multidimensional. Beliau terkenal faqih, seorang ahli fikih. Beliau juga seorang hafid. Hafid itu bukan penghafal Quran tapi penghafal hadis, karena memang kalau seorang ulama seperti Al-Mawardi ini adalah sudah hafal Al-Quran sejak usia dini. Beliau termasuk akbar fuqaha Syafi'iyah, seorang ahli fikih besar ya dari madhab Syafi'i. Beliau di Basra ya, di Basra, lahir di Basra dan wafatnya juga di Basra. Beliau juga seorang adib, seorang sastrawan, mutafannin, juga seorang seniman gitu. Lalu seorang pemikir yang wadihul uslub, seorang pemikir yang terkenal, sangat jelas
uslub atau cara dia menulis berkarakter, cara menyampaikan gagasan dan pemikirannya itu sangat jelas dan berkarakter. Dan juga beliau adalah rijalus siyasa. Beliau adalah seorang politisi dalam aspek konsep gitu ya, sebagai konseptor politik pada masa Daulah Abbasiyah gitu. Dikenalnya dengan sebutan Al-Mawardi. Nah, Al-Mawardi ini warasat al-muslimina katsiran min at-ta'lif al-mumtazah fil furu' ats-tsaqafah al-islamiyah. Jadi mewariskan banyak sekali karya-karya brilian, karya-karya yang excellent, yang mumtaz, yang par excellence, yang sangat itu banyak kepada kaum muslimin. Iya kan? Nah, hidupnya Al-Mawardi itu dari tahun ya, lahir tahun 364 dan wafat tahun 450. Benar kata Romo Kiai Haji Ulil Absar Abdallah bahwa Al-Mawardi ini semasa dengan Imam Haramain, julukan dari julukan bagi Imam Al-Juwaini, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i sendiri itu kan wafat 505 ya. Lahir 450-an ya. Jadi ini beliau wafat, Imam Syafi'i lahir. Nah, kehidupan Al-Mawardi itu pada masa Daulah Abbasiyah itu ketika ada kesadaran gerakan intelektual, kesadaran ilmiahnya sedang tinggi di berbagai kalangan, mendukung untuk tumbuh kembangnya wawasan, penerjemahan gencar, lalu berbagai referensi dan literasi dari penjuru peradaban maju pada waktu itu juga sedang diakses oleh para kaum muslimin di Daulah Abbasiyah pada waktu itu, sehingga Al-Mawardi beruntung hidup di tengah-tengah kondisi sosial masyarakat yang mendukung untuk maju gitu, pemikiran dan peradabannya gitu. Nah, Al-Mawardi itu pertama kali belajar di wilayahnya sendiri, yaitu di Basrah. Ya kan, belajar hadis, ya kan, belajar hadis kepada Syekh Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabali, ya kan. Lalu muhaddis, lalu kemudian belajar kepada Syekh Muhammad Adi bin Zuhar Al-Makri, belajar pada Muhammad bin Al-Ma'ali Al-Azdi, dan belajar pada Syekh Ja'far bin Muhammad bin Al-Fadl Al-Baghdadi. Sedangkan Al-Mawardi
belajar ilmu fikih itu dari atau kepada Syekh Abil Qasim Abdul Wahid bin Muhammad As-Syaimari Al-Qadi, ya kan. Lalu setelah belajar fikih di daerahnya sendiri, di tanah kelahirannya sendiri, lalu mondok. Al-Mawardi itu rohila ila Baghdad fi talabil ilmi, berjalan menuju Baghdad untuk mencari ilmu, atau mondok dari Basra ke Baghdad mencari ilmu. Lalu bertemu dengan atau belajar kepada Syekh Ahmad bin Abi Thahir Al-Isfirayini, sampai gurunya Al-Isfirayini ini wafat tahun 406 ya. Nah, belajar fikihnya dari Syekh Ahmad bin Abi Thahir Al-Isfirayini. Nah, Al-Mawardi itu belajar hadis dan fikih itu kan di Basra, sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu belajarnya di Baghdad. Jadi misalkan belajar kesusastraan, lalu mengakses berbagai kesenian, peradaban, lalu local wisdom, kearifan lokal yang kita tahu pada saat itu Baghdad, ya kan, sekarang itu Irak, Iran, lalu negara-negara tetangganya itu adalah peradaban Persia gitu kan. Nah, sehingga juga Al-Mawardi belajar tentang kesusastraan Persia, belajar tentang pemikiran-pemikiran dan kearifan lokal pada masa itu, kearifan lokal Persia seperti itu. Lalu belajar juga tentang syair, nahwu, filsafat, ilmu sosial, ilmu istima, sosiologi, antropologi. Beliau belajar gitu, sehingga karena bacaannya itu tidak terbatas, sehingga beliau menjadi tokoh multidimensional. Setelah melalui belajar yang sangat rajin dan menguasai berbagai disiplin ilmu yang berkembang pada waktu itu, kemudian beliau pada masa hidupnya itu dipercaya oleh Daulah Abbasiyah pada waktu itu sebagai Roisul Qudat, jadi semacam pemimpin bagi para hakim pada waktu itu, Qadi. Jadi katakan Mahkamah Agungnya, MA-nya Mahkamah Agungnya itu menjadi beliau dipercaya sebagai Mahkamah Agung Roisul Qudat. Nah, di mana di daerah Ustua. Ustua itu di daerah Naisabur itu ya. Yang menguasai ala salata watis'ina qaryah, menguasai 93 desa atau 93 wilayah gitu ya, luas sekali. Mungkin
Jadi setiap wilayah itu memiliki kodi-kodinya masing-masing. Dari 93 wilayah itu ada kodi, ada hakim-hakimnya sendiri-sendiri, dan ketuanya dari 93 itu adalah Al-Mawardi. Ya kan. Nah, terus dan pada waktu itu pula, ya kan, hidup di daerah Baghdad itu namanya pemimpinnya Bani Baweh gitu, yang berkuasa pada tahun 381 Hijriah sampai 422 Hijriah, ya kan, menduduki kedudukan yang tinggi. Nah, pada saat itu, ya kan, pemimpin sultan atau raja pada waktu itu namanya Jalaluddin bin Baweh. Jadi Bani Baweh ini berkuasa. Nah, ini terjadi pro kontra, terjadi polemik ini tentang statement Jalaluddin Bani Baweh yang menjadi raja pada waktu itu. Jadi Jalaluddin bin Bani Baweh ingin diberi julukan atau diberi lakop dengan bahasa Persianya Shahanshah gitu. Shahanshah itu bahasa Arabnya Malikal Muluk, itu raja di raja. Gitu. Nah, lakop atau panggilan Shahanshah atau Malikal Muluk atau raja di raja yang disematkan pada raja pada waktu itu Jalaluddin bin Baweh itu terjadi polemik. Sebagian ulama, sebagian pemikir menyetujui, dan sebagian ulama dan pemikir sastrawan tidak bersetuju dengan julukan itu. Yang membolehkan dan bersetuju dengan julukan itu yaitu Qadhi Abi Thayyib At-Tabari. Nah, sedangkan Al-Mawardi sendiri, wa afta Al-Mawardi bi annahu la yajuz wa qata'a ma kana bainahu wa baina Jalaluddin min alaikil mawaddah was sadaqah. Nah, sedangkan Imam Al-Mawardi itu tidak setuju dan tidak membolehkan Jalaluddin bin Baweh itu diberi julukan Shahanshah atau Malikal Muluk atau raja di raja. Nah, pandangannya Al-Mawardi itu tidak boleh manusia biasa gitu ya yang secara kebetulan menjadi raja itu dikasih julukan yang berlebihan, yaitu Malikal Muluk, itu Shahanshah atau raja di raja. Al-Mawardi mengatakan karena fatwanya itu sehingga terputus hubungan tali silaturahim, hubungan baik ya antara Al-Mawardi dengan Raja Jalaluddin bin Baweh itu. Nah, ya alasannya Al-Mawardi tidak setuju dengan julukan ini. Pertama, katanya, Malikal Muluk itu raja di raja, maha berkuasa, ya kan? Itu hanya layak untuk dikasihkan ke Allah, gitu. Tidak boleh diberikan kepada manusia, gitu. Dan yang kedua,
uh, Jalaluddin bin Baweh ini memiliki keterbatasan. Gitu. Pertama, keterbatasan umur. Yang kedua, juga keterbatasan wilayah. Gitu. Karena pada waktu itu juga banyak dinasti-dinasti yang lain meskipun kecil-kecil gitu, sehingga tidak layak gitu Jalaluddin bin Baweh untuk diberi gelar Syahansyah atau Malikal Muluk, raja di raja. Bahkan kata Al-Mawardi, siapapun penguasanya itu tidak boleh dikasih julukan yang berlebihan, yaitu Malikal Muluk atau Syahansyah itu. Nah, ini pandangan Mawardi ini sangat realistis bahwa kekuasaan itu memiliki teritorial, batasan daerah kekuasaan, dan memiliki masanya sendiri, sehingga siapapun ketika tidak layak tidak boleh dikasih gelar Malikal Muluk atau raja di raja. Nah, ini kan berarti sangat realistis dan memang secara teologis harus seperti itu, dan ini berbeda dengan Al-Mawardi dalam persoalan ini, berarti berbeda dengan yang sekarang ini sedang berkembang, wacana khilafah alamiyah atau khilafah dunia ya. Jadi satu dunia itu satu khilafah, katanya seperti itu. Satu pemimpin yang menyatukan seluruh wilayah. Nah, menurut Al-Mawardi dalam pandangannya ini, pandangan seperti itu utopia, tidak mungkin terjadi. Makanya tidak ada Malikal Muluk, raja di raja, yang bisa mempersatukan dunia menjadi satu pemimpin. Pasti memiliki batasan, baik batasan teritorial maupun batasan usia seseorang. Nah, sedangkan murid-muridnya Al-Mawardi itu ada dua yang menonjol. Yang pertama adalah Khatib Baghdad, yaitu Ahmad bin Ali bin Thabit Khatib Baghdad, yang hidup pada tahun 392, wafat 463 Hijriah. Shahibut Tarikh Al-Kabir. Dia penulis, sejarawan besar Tarikh Baghdad ya. Kalau kita kenal Tarikh Baghdad, sekitar ada banyak versi, ada yang versi 20 jilid gitu. Bahkan ada yang versi saya pernah melihat itu 30 jilid Tarikh Baghdad. Nah, penulis Tarikh Baghdad itu adalah salah satu murid dari Al-Mawardi. Lalu yang kedua, murid yang menonjol lagi yaitu Abul Is Ahmad bin Abdullah bin Qadish. Itu muridnya lagi. Nah, sebab Al-Khatib Al-Baghdadi itu di Tarikh Baghdadnya, ya kan, itu pernah menyebutkan gitu tentang profil gurunya yang terkenal dengan sebutan Al-Mawardi itu dengan sangat mendetail gitu ya, karena memang muridnya gitu. Nah, sejarawan Al-Khatib Al-Baghdadi ini, kalau kita melihat dalam dalam karyanya yaitu Tarikh Baghdad, ini sangat mendetail dan itu kalau bisa dikatakan dengan bahasa sekarang itu catatan etnografi ya. Catatan etnografi, catatan peristiwa-peristiwa, catatan
peristiwa yang dialami oleh para ulama, oleh para pemikir, para sastrawan yang ada di Baghdad itu. Ya, sejarah adat istiadat, sejarah para seluruh ulama dari berbagai disiplin ilmu, sebagaimana Abu Hamid Al-Hallaj, ya sufi yang martir itu juga kisahnya ada di Tarikh Baghdad. Nah, ini menarik. Dalam kesarjanaan Islam klasik itu sudah mulai menulis sejarah kehidupan, ya kan, intelektualitas, kesenian, kebudayaan, kesusastraan, dan berbagai peristiwa di satu wilayah tertentu, yaitu Baghdad. Tarikh Baghdad yang ditulis oleh muridnya Al-Mawardi ini, Al-Khatib Al-Baghdadi, yang sekitar 20-30 jilid. Ini perlu ditiru oleh sarjanawan, cendekiawan kita di Indonesia misalkan. Bagaimana sejarah gitu ya, sejarah para pemikir, sejarah para ulama, sejarah berbagai peristiwa di daerah tertentu. Nah, yang berikutnya, kitab-kitab apa saja yang kitab yang ditulis dan diwariskan kepada umat Islam sampai hari ini. Al-Mawardi menulis kurang lebih 12 judul kitab, ya kan, yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama kategori kutub ad-diniyah, ya kan, kitab agama, keagamaan, buku-buku religiusitas yang berbicara tentang keagamaan. Yang kedua, kategori yang kedua, al-kutub as-siyasah wal ijtimaiyah, kitab-kitab yang menjelaskan tentang politik dan sosiologi dan antropologi, ya. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga, yaitu kutubul lughawiyah wal adabiyah, kitab-kitab atau buku-buku yang berbicara tentang linguistik, ya, dan kesusastraan gitu. Nah, kategori yang pertama yaitu kitab-kitab keagamaan yang ditulis Al-Mawardi. Yang pertama adalah kitab tafsir, ya. Nah, ini Imam Mawardi menulis kitab tafsir. Ini perlu dikoleksi. Yang kedua, Al-Mawardi juga menulis kitab Al-Hawi Al-Kabir. Nah, ini Hawi Al-Kabir ini sudah dijelaskan oleh Romo Kiai Haji Ulil Absor Abdallah dalam tulisan yang menjadi viral itu. Jadi Al-Mawardi menulis Hawi Kabir. Hawi Kabir itu adalah kitab fikih Syafi'iyah yang bersifat ensiklopedis gitu, mausu'iyah tohmah, yang fi aktsar min 20 juz'an, tebalnya itu lebih banyak dari 20 jilid. Nah, jadi makanya layak mendapatkan gelar Roisul Qudot, pemimpin para hakim, karena pada masanya Al-Mawardi menunjukkan kapabilitasnya sebagai ahli fikih
dengan menulis kitab fikih Encyclopedias Asy-Syafi'iyah bermadzhab Syafi'i, Hawi Kabir. Kalau dalam ininya manuskripnya itu sebanyak 4,000 warokoh, sebanyak 4.000 ya, 4.000 kertas. Jadi 4.000 halaman gitu ya, 4.000 kertas yang tentu saja kalau dicetak itu kan tergantung dari penerbitnya, apakah mau agak panjang atau agak sedengan gitu. Nah, sehingga ada yang menerbitkan sampai hanya 20 jilid atau lebih dari 20 jilid. Nah, tapi itu kan kitab besar. Nah, ternyata ya kan, ternyata Al-Mawardi juga menulis kitab ringkasannya agar orang itu mau membaca, tapi dipermudah, yaitu dengan menulis kitab Al-Iqna, itu Mukhtasar Minal Hawi. Jadi kitab ringkasan dari kitab Hawi Kabir yang 20 jilid itu. Nah, kitab Iqna ini hanya 40 halaman. Nah, coba bayangkan 20 jilid lebih atau 20 jilid kitab itu diringkas. Nah, diringkas menjadi 40 halaman. Ya kan? Nah, ini ringkasan ini karena banyak permintaan dari umat Islam, dan umat Islam pada waktu itu mengajukan permohonan kepada raja ya pada waktu itu ya, agar Imam Al-Mawardi itu meringkas kitab Hawi Kabirnya, dan diringkaslah menjadi kitab Al-Iqna. Dari kitab Iqna itu banyak yang memberi judul Al-Iqna. Benar kan? Lalu kemudian yang berikutnya kitab yang tentang keagamaan juga menulis beliau itu A'lamun Nubuwah. Jadi tentang kenabian. Beliau menulis tentang kenabian. Ini berarti tentang ilmu kalam ya, tentang tauhid atau filsafat Islam gitu. Nah, itu kategori yang pertama, kutub ad-diniyah. Sedangkan kutub as-siyasah wal idara wal istima', kategori karya Al-Mawardi yang berbicara tentang politik, bicara tentang administrasi, ya kan, administrasi negara, bicara tentang sosiologi, antropologi. Ya. Yang pertama, beliau nulis kitab Adabul Qadi. Ya, ini Adabul Qadi, kitab Adabul Qadi ini bicara tentang etika seorang qadi, gitu. Tata krama, dan mungkin juga bicara di situ tentang mekanisme pengangkatan qadi, dan mekanisme bagaimana cara memutuskan. Seingat saya, misalkan seorang qadi itu tidak boleh memutuskan perkara ketika dalam keadaan galau, tidak boleh memutuskan perkara ketika ngempet, kencing, kebelet gitu, pengen pup atau pengen BAB, itu tidak boleh memutuskan, dan tidak boleh memutuskan dalam keadaan marah gitu ya. Itu Adabul Qadi, ini satu karyanya Al-Mawardi. Dan yang kedua, ini karya yang sangat terkenal,
sampai sekarang para sarjanawan maupun baik sarjana timur maupun sarjana barat itu banyak mengkajinya, yaitu kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ahkamus Sultaniyah ini sangat terkenal ya. Kalau ingin berbicara tentang diskursus, ya kan, diskursus politik Islam masa klasik, ya harus membedah dan memahami betul tentang konsep kepemimpinan, konsep politik ya yang ada di Ahkamus Sultaniyah gitu. Ya di sana bicara tentang Perdana Menteri, hakim, lalu administrasi negara, lalu tentang hukuman perdata dan pidana, lalu berbagai konsep-konsep politik dan ketatanegaraan pada masanya. Nah, saya menarik gitu ya sedikit saya menggeliti Ahkamus Sultaniyah. Nah, Al-Mawardi ini menggunakan judulnya saja sudah As-Sultaniyah, bukan khilafah gitu. Jadi ini menandakan bahwa pada masa itu yang berlaku adalah kesultanan gitu. Nah, kalau di Jawa itu kan sudah ada pada waktu itu kesultanan juga gitu kan. Nah, bukan Al-Ahkam Al-Khilafah, bukan, tapi Al-Ahkam As-Sultaniyah gitu. Nah, tapi ya, Ahkam Sultaniyah itu ada dua selain Al-Mawardi, juga Abu Ya'la Al-Hambali. Abu Ya'la Al-Hambali ini juga menulis kitab yang sama, yaitu Al-Ahkam As-Sultaniyah, meskipun isinya berbeda gitu. Jadi kalau Abu Ya'la Al-Hambali ini madhab Hambali, sedangkan Al-Mawardi adalah Syafi'i. Nah, hanya saja menurut para pakar Al-Mawardi itu lebih dulu, ya kan, lebih dulu menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah dan lebih senior dari Abu Ya'la Al-Hambali gitu. Nah, dari segi halaman saja, ya kan, dari segi halaman saja itu halaman ya. Kalau di manuskripnya itu Abu Ya'la menulis kitab Ahkamus Sultaniyah sebanyak 292 halaman, sedangkan Al-Mawardi itu menulis 224 halaman. Nah, Al-Mawardi sabqun ila mawdu'it ta'lif. Nah, Mawardi itu memang lebih senior dan lebih paling pertama menulis tentang politik gitu. Karena yang ketiga tadi kan Adabul Qadi, Ahkamus Sultaniyah, yang ketiga karya tentang politiknya Al-Mawardi itu Kitabu Nasihatil Muluk. Ya, kitab nasihat para raja gitu. Para pemimpin. Ya, yang ketiga ya. Yang keempat kitab Tashilun Nadhar wa Ta'jilud Dhafr. Ya kan? Tashilun Nadhar wa Ta'jilud Dhafr itu karya Al-Mawardi yang keempat. Yang kelima, Kitabu Qawaninil Wizarah wa Siyasatil Muluk. Nama kitab itu. Jadi ini bicara tentang kaedah-kaedah administrasi, kaedah, lalu prinsip-prinsip adab para wazir pada
perdana menteri, para menteri-menteri dan politiknya raja gitu. Kitab ini itu ternyata sudah diterjemah ke bahasa Almania, Jerman, sudah diterjemah ke dalam bahasa Prancis, dan diterjemah ke bahasa Latin gitu, ya kan. Nah, 5 karya tentang politik yang ditulis oleh Al-Mawardi ini adalah satu khazanah gitu, khazanah politik Islam klasik yang sangat berharga, yang mestinya kalau ingin mengkaji itu memang harus dibaca semua ya, 5 karyanya tadi itu. Dan di sini Profesor Dr. Mustafa Sakho ya, Profesor Dr. Mustafa Sakho yang mengkaji ini dikatakan dia membandingkan antara Al-Mawardi dengan Ibnu Khaldun. Nah, ini kan karyanya Ibnu Khaldun ini. Nah, ini karyanya Ibnu Khaldun. Nah, Al-Mawardi itu katanya itu lebih dulu menulis tentang sosial politik, ya kan, lebih senior daripada Ibnu Khaldun, ya kan. Meskipun kalau dari segi apa ya, sosiologi, antropologi dan filsafat sejarah dan sejarah empirik itu Ibnu Khaldun yang menguasai dan yang pertama kali menulis gitu. Meskipun Ibnu Khaldun juga menulis tentang politik, sosial politik, tapi Al-Mawardi lebih duluan. Nah, ini kan kita kenal ada 2 karya besar Ibnu Khaldun menurut Emil Durkheim, ya kan. Emil Durkheim itu kan bapak sosiologi modern Barat, itu menyatakan 2 karya penting Ibnu Khaldun yang layak dengan 2 karyanya ini dianggap sebagai bapak peletak dasar ilmu sosiologi. Yang pertama yaitu Muqaddimah Ibnu Khaldun, yang kedua ini kitab ini, Kitabul Ibar. Nah, judulnya panjang, paling panjang dibanding dengan judul kitab yang lain. Kitabul Ibar, judul ini, wa diwanul mubtada wal khabar fi ayyamil arabi wal ajami wal barbar wa man asarahum min dawis sultanil akbar. Jadi panjang, judulnya itu 1 paragraf gitu, cuman disingkat menjadi Tarikh Ibnu Khaldun. Nah, seorang pakar Ibnu Khaldun, Abdul Wahid Wafi juga menganggap bahwa karya-karya Ibnu Khaldun ini mestinya harus dipelajari juga oleh para sarjana Islam sekarang gitu kan, karena karyanya sangat penting. Nah, jadi itu kalau orang yang pertama kali menulis sosial politik itu Al-Mawardi, tapi kalau orang yang meletakkan dasar ilmu sosiologi dan sejarah empirik ya, yang pendekatannya itu pendekatan yang lebih empirik, itu adalah Ibnu Khaldun. Meskipun Ibnu Khaldun juga menulis tentang sosial politik di dalam kitab-kitabnya gitu. Nah, lalu kategori yang ketiga
kitab-kitab yang ditulis Al-Mawardi dalam bidang linguistik dan adab. Yang pertama Kitabun Nahwi, kitab Nahwu. Al-Mawardi juga nulis kitab Nahwu yang sekarang sedang viral tentang salah tafsir, tentang pentingnya ilmu Nahwu, pentingnya sorof gitu ya. Yang kedua Kitabul Amthal wal Hikam. Kitabul Amthal wal Hikam ini isinya ya kan 300 hadis dan 300 hikmah, kalam-kalam hikmah, kalam-kalam wisdom gitu ya, kebijaksanaan, dan 300 bait syair atau puisi. Nah, ini kitab Al-Amthal wal Hikam yang kedua ya. Yang ketiga ya kitab yang kita kaji sekarang ini yaitu Adabud Dunya Waddin. Ini masuk sastra religi gitu. Nah, sebenarnya dalam ini ya, dalam maktutotnya itu, kitab ini judulnya itu Al-Bughyah Al-Ulya. Ada dua versi, Al-Bughyah Al-Ulya fi Adabiddin wad Dunya. Ada juga Al-Bughyah Al-Ulya fi Adabid Dunya Waddin. Nah, di dalam kitab ini Dr. Abdul Hakim Rodi ini juga menjelaskan tentang naskah ya. Tentang naskahnya ini dia juga menyebutkan Adabud Dunya Waddin gitu. Ya, jadi memang ada perbedaan naskah. Nah, ini ada sedikit penjelasan tentang kitab Adabud Dunya Waddin. Ini oh ya, jadi itu memang ada dua manuskrip ya gitu. Bener-bener ada dua manuskrip. Jadi ini nih. Di Maktutot Berlin, di Britani dan Mesir itu dengan nama Adabud Dunya Waddin, ya kan. Sedangkan di Maktutot atau manuskrip yang lain yang juga ditemukan di Mesir, ditemukan di Fas, Mosul, di Hindia, itu judulnya Al-Bughyah Al-Ulya fi Adabiddin wad Dunya. Nah, cuman ya kan di sini amal ismul awal Adabud Dunya Waddin fal murajjah annahu min wad'il ba'dil waraqainil qudama tumada' wa ishtahar. Ya, jadi ya sama-sama benar, apakah Adabud Dunya Waddin atau apakah Adabuddin wad Dunya. Nah, ini sebagian maktutot manuskrip memang Adabud Dunya Waddin, dan sebagian manuskrip yang lain Adabuddin wad Dunya. Tapi kalau Adabuddin wad Dunya itu ada judul sebelumnya yaitu Al-Bughyah Al-Ulya fi Adabiddin wad Dunya. Sedangkan maktutot atau manuskrip yang lain itu Adabud Dunya Waddin. Nah, saya minum dulu ya pemirsa.
Nah, kitab Adabud Dunya Waddin ini adalah literasi, kalau menurut bahasa saya itu sastra religi, di mana di dalamnya itu banyak mengutip tentang kisah-kisah local wisdom, kearifan lokal, di mana pada waktu itu ya beliau local wisdomnya adalah Persia, peradaban Persia, banyak mengutip tentang sejarah local wisdom Persia, lalu syair-syair, puisi-puisi, dan hadis Nabi sudah pasti, Al-Quran, kalam-kalam hukama, para bijak pestari, para filosof. Nah, karya ini sebenarnya cara penulisan ini adalah penulisan yang tidak normatif gitu ya. Di sana ada syair, ada puisi, ada kisah-kisah, ada Quran, hadis, dan penafsiran. Ini cara penulisan seperti ini ngetren pada waktu itu. Di antaranya saya punya karya ini, Kitabul Wuzara wal Kutab. Ini hampir sama cara penulisannya dengan Adabud Dunya Waddin, karya Abi Abdullah Muhammad bin Abdus al-Jahsyar. Ini karya klasik juga. Saya menemukan juga cara penulisan yang sama dengan Adabud Dunya Waddin. Nah, ini karyanya Ibnu Abu Ali Ahmad bin Muhammad Miskawe, Ibnu Miskawe, yaitu Al-Hikmah Al-Khalidah. Kalau sekarang diartikan perennial gitu ya. Dan kitab ini juga sama cara penulisannya dengan kitab Adabud Dunya Waddin. Ini adalah Al-Bayan wa Tabyin, karya Al-Jahid. Jahid itu Abi Utsman Umar bin Bahr Al-Jahid. Al-Jahid ini sekitar 4 jilid ya, saya punya koleksinya ini. Ini sangat menarik sekali. Ya, ini di Al-Jahid ini, di Al-Bayan wa Tabyin, di sini ada kata-kata Abul Hasan, ini menarik. Lisanul aqili, lisannya orang yang berakal, min wara'i qalbihi, berada di belakang akalnya. Faida aroda, ketika akil itu ingin, al-kalama, berkata, tafakkaro, maka dia berpikir dulu. Gitu. Wa qalbul jahili, sedangkan hatinya orang yang bodoh, min wara'i lisanihi, berada di belakang lisannya. Fa in hamma bil kalam takallama bihi. Jadi orang bodoh itu ya apa yang ingin dikatakan ya dikatakan, tidak dipikir lagi karena hatinya itu berada di belakang lisannya. Gitu. Sementara lisannya akil itu berada di belakang hatinya. Jadi kalau akil itu berarti yang maju, yang pertama kali digunakan itu akalnya dulu, baru kemudian lisannya. Tapi kalau jahil itu kalau akil itu pikirannya dulu digunakan, baru hatinya. Sementara jahil itu apa yang ada di dalam hatinya itu dikatakan, itu tanpa berpikir. Nah, ini ya sekilas saja. Ini karya Al-Jahid, Al-Bayan wa Tabyin, 4 jilid. Cara penulisannya sama dengan Adabud Dunya Waddinnya Al-Mawardi. Nah, ini kitab Al-Iqdul Farid juga, yang sekitar saya punya ini 8 jilid. Karya Abi Umar Ahmad bin Umar bin Abdul Rabbah Al-Andalusi. Ini Iqdul Farid ya. Ini juga penulisannya sama, ada syair, ada kisah-kisah
yang dapat diambil pelajarannya. Nah, dan tidak normatif gitu. Artinya ada Dunya Waddin, Al-Iqdul Farid, atau ada lagi Al-Bayan wa Tabyin tadi itu, Hikmah Khalidah, bahkan ada Subhal A'sa, kitab itu sekitar 20 jilid ya kira-kira. Nah, itu cara penulisannya tidak normatif gitu. Menarik, dia misalkan ulama atau pemikir yang backgroundnya Persia, misalkan, dia tidak mencerabut dari akar sejarah, akar lokal wisdom Persiannya, sebagaimana Al-Mawardi, Iqdul Farid, Miskawe, Al-Jahid itu dalam karyanya itu dimasukkan hal-hal yang positif gitu, yang memang baik untuk kemanusiaan dan selaras dengan nilai-nilai Islam gitu ya. Nah, ciri dari Islam Persia seperti itu. Kalau saya gambarkan itu, kalau di Indonesia juga kan ada para penulis seperti Gus Dur atau M.H. Ainun Najib atau banyak tokoh-tokoh yang lain, itu kan tidak terjerabut dari lokal wisdomnya. Beliau tetap mengkampanyekan Islam, tapi dikolaborasi, dinarasikan dengan pandangan-pandangan yang baik yang ada dalam khazanah kenusantaraan kita, seperti itu. Nah, Al-Mawardi itu ternyata tokoh yang besar, sehingga seorang Syekh Dr. Muhammad Abid Al-Jabiri ya, itu menulis kitab Adabud Dunya Waddin itu banyak dinarasikan dan dikaji, dikutip oleh Abid Al-Jabiri dalam karyanya yang ini nih. Karyanya Al-Aqlul Akhlaqi Al-Arabi, Nalar Etika Arab, Dirosah Tahliliyah Naqdiyah, studi analisis kritis ya kan, Linudmil Qayyim, bagi struktur nilai fi Tsaqafah Al-Arabiyah dalam kebudayaan Arab. Sekali Abid Al-Jabiri dalam karyanya ini itu banyak mengutip dan mengkaji kitab Adabud Dunya Waddin Al-Mawardi. Nah, sedangkan Dr. Muhammad Abid Al-Jabiri dalam kitabnya ini, karyanya ini, yaitu Al-Aqlus Siyasi Al-Arabi, Nalar Politik Arab. Nah, ini beliau banyak mengkaji pandangan konsep-konsep politiknya Imam Al-Mawardi yang ada di Ahkamus Sultaniyah, Nasihatul Muluk, Adabul Qadi, dan beberapa karya politik yang lainnya. Nah, itulah paparan yang singkat ya tentang profil Imam Al-Mawardi. Ya, kita masuk ke ngaji kitab, kembali ke kitab Adabud Dunya Waddin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idzan qadat, ya, ketika manut, ketika patuh gitu, an-nafsu, diri atau seseorang, lil aqli, terhadap akal, bima, dengan sesuatu, qad
asy'arat yang merasakan ya an-nafs itu min awaqibil hawa, dari akibat-akibat negatifnya hawa nafsu. Lam yalbath, maka tidak diam al hawa nafsu an ayyasiro, yang menjadikan hawa nafsu itu bil akli, dengan akal, madhuran, itu dihina, wabin nafsi, dan dengan jiwa atau dengan seorang makhuran dikuasai. Ya, jadi ketika ketika diri seseorang itu mengikuti akal, ya kan, maka dia akan merasakan betapa hawa nafsu itu menimbulkan akibat-akibat yang negatif. Nah, kalau sudah memiliki kesadaran seperti itu, hawa nafsu itu tidak tinggal diam. Hawa nafsu akan terus menyerbu akal, akan terus menyerbu dan menguasai jiwa manusia. Ya, jadi ini nafsu juga bisa dikatakan jiwa ya. Ketika jiwa dikuasai akal sehat, maka dia akan tahu akibat-akibat destruktif dari akal, destruktif dari hawa nafsu itu. Tapi hawa nafsu tidak tinggal diam, akan terus menggempur akal dan akan terus menguasai jiwa manusia. Jadi ini peperangan antara akal dan hawa nafsu. Summalahu, lalu kemudian bagi orang yang memiliki hawa nafsu itu, yang memiliki sumalahu, yang memiliki akal ya, al-khottu, bagian al-aufa, yang sempurna, fi thawabil khaliqi, dalam pahalanya khaliq, sang maha pencipta, wa thana'il makhluqi, dan apresiasi, pujian dari makhluk gitu. Ya, jadi orang yang memiliki akal yang mampu mengcounter hawa nafsu, ya kan, itu dia akan mendapatkan bagian pahala dari Khalik, dari yang maha pencipta, dan mendapatkan pujian dari makhluk gitu. Ya, jelas kalau sebaliknya, kalau orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya maka akan mendapatkan siksa dari Khalik gitu. Sedangkan dan mendapatkan cibiran dan hinaan dari makhluk gitu. Itu kalau yang suka mengikuti hawa nafsu. Qala, berfirman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah itu, wa amma man, adapun seseorang, khafa, yang takut, man, maqama rabbih, terhadap siksa Tuhannya, man, wa naha, dan mencegah man itu, seorang itu, an-nafsa, terhadap jiwanya, terhadap dirinya, anil hawa, dari hawa nafsu, fa innal jannata, maka sesungguhnya sorga, hiya, yaitu sorga, al ma'wa, itu adalah tempat tinggal abadinya man itu. Ya, jadi barang siapa yang selalu takut kepada Allah dan mencegah jiwanya agar tidak mengikuti hawa nafsunya, maka sorga adalah tempat yang layak untuk diberikan kepadanya.
Wa qala dan berkata Hasan Basri ya. Afdolul jihadi jihadul hawa. Ini menarik. Afdolul jihadi, lebih utama-utamanya jihad, kata Hasan Basri. Lebih utama-utama jihad itu jihadul hawa, jihad memerangi hawa nafsu. Itu hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing, kita perangi, kita kalahkan. Nah, itu yang jihad yang lebih utama, bukannya jihad yang dalam pengertian perang fisik, tapi bagaimana kita memerangi hawa nafsu yang bersemayam dalam diri kita masing-masing. Wa qala dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian para bijak pestari, sebagian para filosof berkata, a'azzul izzi, lebih utama-utamanya kemuliaan, al-imtina'u adalah mencegah min tamallukil hawa, dari penguasaan hawa nafsu. Jadi sesuatu yang paling mulia dari kemuliaan yang lain adalah memblokade, mencegah dari penguasaan hawa nafsu. Wa qala dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah, sebagian ahli linguistik dan sastra tinggi Arab, apa yang dikatakan khairun nasi, sebaik-baik manusia, man adalah seseorang, akhroja yang mengeluarkan, man itu seseorang itu, asyahwata terhadap syahwat, min qalbihi dari hatinya man itu, dari hatinya seseorang itu, wa aso dan melawan, menentang seseorang itu, man itu, hawahu terhadap hawa nafsunya man, fi ta'ati rabbihi demi taat terhadap Tuhannya man. Nah, menarik itu ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang mengeluarkan syahwatnya dari hati, mencampakkan gitu syahwatnya, lalu kemudian melawan hawa nafsunya gitu demi taat kepada Tuhannya. Wa qala dan berkata ba'dul adibai, sebagian sastrawan, apa yang dikatakan man, barang siapa amata, itu membunuh seseorang, man itu, syahwatahu terhadap syahwatnya man, faqad ahya, maka dia menghidupkan, maka man itu menghidupkan muru'atahu terhadap marwahnya, terhadap harga dirinya man. Jadi seorang yang berusaha melawan dan membunuh, melawan dan tidak memperdulikan, tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti syahwatnya, sejatinya dia sedang menghidupkan marwahnya, gitu, harga dirinya, gitu. Karena orang yang mengikuti syahwat, mengikuti nafsu, itu hakikatnya sedang mematikan harga dirinya, gitu. Jadi dibolak-balik ya, itu mafhum mukhalafah namanya. Wa qala dan berkata ba'dul ulama'i, sebagian ulama, Rokaba menyusun, Allahu Allah, al malaikata terhadap malaikat, min aklin dari akal, bila syahwatin dengan tanpa syahwat. Jadi Allah itu menyusun, menciptakan konstruksi malaikat itu hanya dikasih chip atau hanya dikasih program yang bernama akal itu, tapi tidak dikasih program syahwat gitu, tidak dikasih syahwat gitu. Itu malaikat. Wa rakkaba dan Allah menyusun al-bahima terhadap binatang, min syahwatin dari syahwat, bila aklin
dengan tanpa akal. Jadi Allah, nah ini kebalikannya malaikat. Allah menciptakan, memberikan terhadap bahaim atau binatang itu diberi syahwat tapi tidak diberi akal. Warokaba, dan Allah menyusun ibna Adam terhadap anak Adam, yaitu manusia, min kilaihima, dari kedua-duanya, yaitu akal dan syahwat. Nah itu. Jadi Allah menciptakan malaikat diberikan akal saja, tidak diberi syahwat. Bahaim, binatang, diberi syahwat saja tanpa diberi akal. Sedangkan anak Adam, manusia, itu diberi kedua-duanya, diberi akal, juga diberi hawa nafsu dan syahwat itu ya. Faman, maka barang siapa, ghalaba, itu yang memenangkan atau menggalibkan, akluhu, akalnya man, ala syahwatihi, atas syahwatnya man, fahuwa, maka adapun man itu, seorang itu, khairun, itu lebih baik, minal malaikati, dari pada malaikat. Nah ya, karena anak Adam itu diberi dua unsur, akal dan syahwat, maka barang siapa yang akalnya itu memenangkan pertarungan atas syahwat, maka orang itu lebih baik dari malaikat. Itu. Waman ghalabat, waman, dan barang siapa ghalabat, itu kalah, yang mengalahkan, syahwatuhu, syahwatnya man, seseorang, ala aklihi, atas akalnya man, fahuwa, maka adapun man itu, syarrun, itu lebih buruk, minal bahaimi, daripada binatang. Ya, jadi kalau syahwatnya yang menang dan mengalahkan akalnya, maka orang itu lebih buruk daripada binatang. Yaitu mungkin pengajian sore hari ini dicukupkan sekian. Jadi sore hari ini selain pengajian juga tadi saya menjelaskan sekilas tentang biografi singkat pengarang kitab Adabud Dunya Waddin, yaitu Imam Al-Mawardi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.